Menurut kalian, mana nih yang lebih baik? Membeli rumah yang sudah jadi atau membangun rumah dari nol? Mungkin kebanyakan dari kalian yang memilih untuk membangun rumah sendiri karena beberapa pertimbangan. Beberapa pertimbangan dalam membangun rumah sendiri diantaranya yaitu desain rumah bisa disesuaikan dengan ekspektasi sendiri hingga membeli tanah dengan harga yang lebih murah. Nah, jika sudah memantapkan pilihan untuk membangun rumah sendiri, tentu harus mempersiapkan rencananya secara matang. Perencanaan yang matang saat akan membangun rumah sendiri adalah hal wajib yang harus dilakukan. Jangan sampai tanpa rencana yang detail, rumah yang sedang dibangun malah mangkrak akibat salah perhitungan. Nah, hal itu hanya akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Bersama aku Umpi, kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Mulai dari menentukan lokasi rumah yang akan dibangun, desain, hingga perizinan. Maka dari itu, tonton video sampai akhir ya. Yang pertama yaitu menemukan lokasi ideal. Sebelum masuk ke tahap rencana membangun rumah, tentu yang harus dilakukan adalah menemukan lokasi hunian yang ideal. Dalam hal ini, beberapa pertimbangan seperti jarak ke tempat kerja, kelengkapan fasilitas, dan infrastruktur di sekitarnya perlu diperhatikan. Selain soal jarak dan fasilitas pendukung, perkiraan nilai tempat tinggal di masa depan juga harus dipikirkan secara matang. Pemilihan yang tepat akan menguntungkan terkait investasi rumah di kemudian hari. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan tipe rumah. Setelah menemukan lokasi ideal untuk membangun rumah idaman, kita harus menentukan tipe rumah seperti apa yang sekiranya sesuai dengan budget yang dimiliki. Berusahalah untuk realistis agar pengerjaan bisa berjalan lancar hingga akhir. Beberapa pilihan tipe rumah di Indonesia yang bisa kamu sesuaikan dengan anggaran diantaranya yaitu tipe 21, 36, 45, 54, 60, 70, hingga 120. Angka tipe rumah tersebut menandakan luas bangunan, semakin besar maka semakin mahal tentunya. Untuk keluarga kecil, tipe rumah 21 hingga 45 mungkin masih bisa mencukupi. Untuk menengah, tipe rumahnya yaitu 54 dan 60 cukup populer untuk dimiliki. Sementara tipe 70, 120 dan seterusnya biasanya untuk hunian kelas atas. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan hunian. Setelah menentukan tipe rumah apa yang cocok dengan anggaran dan kehidupan nantinya, hitunglah luas lahan yang tersedia dan kemudian cocokkan dengan kebutuhan penggunaan bangunan rumah saat dibangun. Seperti kamu berencana ingin memiliki berapa kamar tidur, luas ruang tamu dan keluarga, dapur hingga halaman dan tempat parkiran kendaraan. Buatlah daftar kebutuhan ruangan secara teliti, jangan sampai ada yang terlewat. Selanjutnya yang keempat yaitu memilih desain idaman. Jika penentuan lokasi, tipe, dan perhitungan kebutuhan sudah, kemudian kita juga perlu memperluas wawasan mengenai desain dan gaya hunian. Hal ini lebih condong ke selera dan tentu masing-masing pribadi memiliki minat berbeda. Dengan memperbanyak wawasan kita mengenai gaya arsitektur bangunan, desain rumah idaman dan nyaman akan secara mudah kita temukan. Ada sangat banyak desain rumah yang populer di Indonesia maupun dunia. Beberapa desain arsitektur yang bisa jadi pilihan di masa kini yaitu gaya minimalis, modern, hingga kontemporer. Untuk rumah yang elegan, gaya klasik, kolonial, hingga mediterania bisa jadi referensi menarik. Selanjutnya yang kelima yaitu riset material bangunan. Salah satu kesalahan yang biasa dilakukan orang ketika akan membangun rumah adalah tidak melakukan riset terhadap material bangunan dan harganya. Ini bisa mempengaruhi perhitungan budget di awal rencana. Lakukanlah riset dan survei langsung mengenai harga bahan bangunan di masa sekarang. Lalu bandingkan juga penawaran harga dari satu toko material ke toko lainnya agar mendapatkan perhitungan yang lebih efisien. Selanjutnya yang keenam yaitu mencari jasa pembangun rumah.
Semua rencana dan anggaran dalam membangun rumah sudah tertata dengan baik akan menjadi percuma jika kita tidak menemukan pihak yang mampu mewujudkan keinginan kita dalam membuat hunian impian. Carilah jasa kontraktor maupun tukang bangunan yang sudah terpercaya dan memiliki rekam jejak ataupun portofolio pengerjaan bangunan yang baik. Jika punya kenalan yang sudah mengerjakan bidang ini selama bertahun-tahun akan lebih aman. Setelah itu, jangan lupa buatlah kontrak secara rinci dan jelas mengenai berapa lama waktu pengerjaan, upah, hingga denda jika waktu pengerjaan molor dari yang dijanjikan. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh yaitu mengurus perizinan. Terakhir yang tak kalah penting adalah mengenai legalitas saat kamu melakukan pekerjaan membangun rumah. Uruslah surat izin mendirikan bangunan atau IMB agar tidak terjadi masalah ketika mulai membangun hunian. Yang perlu diingatkan juga, jangan tergiur jalan pintas yang ditawarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab ya saat akan mengurus perizinan. Lakukanlah melalui cara yang resmi agar tidak merugikan. Nah, itulah tadi informasi mengenai beberapa hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan rumah bisa dilakukan tanpa kendala. Jadi, seberapa siap dalam membangun rumah impian kalian? Nah, jika kalian membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai konstruksi, kalian bisa banget nih hubungi tim Nikiform. Karena kami adalah perusahaan general kontraktor, building maintenance, dan IT networking yang sudah berdiri sejak tahun 2008 dengan badan hukum yang resmi. Semua informasi alamat dan nomor HP sudah kita cantumkan di kolom deskripsi ya. Mungkin segitu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Aku Mpi pamit, bye-bye.